Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalif Anissa Tripertiwi. Saya berasal dari jurusan Hukum Tata Negara semester 6. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian dari kebijakan publik dan beserta rumusan-rumusan apa saja dari kebijakan publik tersebut. Yang pertama yaitu pengertian dari kebijakan publik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak atau tentang pemerintahan dan serta organisasi dan sebagainya. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Menurut Carl G. Frederick, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Pendapat ini menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan. Karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Solihin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Karenanya, untuk memahami istilah kebijakan, Solihin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman seperti kebijakan A. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan. B. Kebijakan sebenarnya tidak serta-merta dapat dibedakan dari administrasi. C. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan. D. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan atau adanya tindakan. E. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai. F. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu, baik eksplisit maupun implisit. G. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. H. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan bersifat intraorganisasi. I. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintahan. Dan terakhir, J. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. Setelah memahami beberapa konsep kebijakan, menurut para ahli juga kita harus membahas lebih dalam tentang kebijakan publik tersebut. Pengertian kebijakan publik melalui lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas, karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Dapat dilihat dari hierarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah atau provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah, kabupaten atau kota, dan keputusan bupati atau wali kota. Secara terminologi, pengertian kebijakan publik atau disebut sebagai public policy itu ternyata banyak sekali tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society, atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan
mengartikan kebijakan publik sebagai projected program of goals, value, and practice, atau suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Menurut Pressman dan Widowski, mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotensi yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik harus dibedakan dengan bentuk kebijakan yang lain, misalnya kebijakan swasta. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterlibatan faktor dan bukan pemerintah. Menurut Robert A. Stone, mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Dan menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1. Kebijakan publik merupakan suatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, kebijakan publik merupakan suatu yang mudah diukur karena ukurannya jelas, yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Wall, sebagaimana menyebutkan bahwa kebijakan publik ia sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecah masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Menurut James A. Anderson, mengungkapkan bahwa kebijakan adalah a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with problem or matter of concern, yang artinya serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Dari definisi para ahli, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yaitu serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat. Selanjutnya, kategori kebijakan publik. Kebijakan publik menurut para ahli seperti James A. Anderson menyampaikan kebijakan publik sebagai berikut. 1. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural. Yaitu kebijakan substantif merupakan kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan. Kedua, kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang merupakan pembatasan atau pelanggaran terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan, atau hak-hak di antara sebagai kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya, ketiga, kebijakan material dan kebijakan simbolik. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplit pada kelompok sasaran, sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran. Selanjutnya, yang keempat, kebijakan yang berhubungan dengan barang umum atau disebut public goods dan barang private atau disebut private goods. Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik.
Sedangkan kebijakan private goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas. Solihin Abdul Wahab, sebagaimana dikutip Suharno, mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan. Ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut ke dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu tuntutan kebijakan atau policy demands. Tuntutan kebijakan atau policy demands merupakan tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri, dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya, untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan tersebut dapat bervariasi, mulai dari desakan umum agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Kedua, keputusan kebijakan atau policy decisions. Keputusan kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal tersebut, di dalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan status atau ketentuan-ketentuan dasar, ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang. Ketiga, pernyataan kebijakan atau policy statement. Ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu, misalnya ketetapan MPR, keputusan presiden atau dekret presiden, keputusan peradilan, pernyataan atau pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat tujuan pemerintah dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, yang keempat, keluaran kebijakan atau policy output. Keluaran kebijakan merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat, keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah. Yang terakhir, 5. Hasil akhir kebijakan atau policy outcomes. Hasil akhir kebijakan adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau tidak diharapkan sekalipun, sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah tertentu yang ada dalam masyarakat. Dari berbagai studi tersebut dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan, dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai hak tugas menjatuhkan sanksi tersebut. Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana dapat kita pahami sebagai kebijakan publik. Jadi, kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum, akan tetapi tidak hanya sekedar hukum, namun kita harus memahami secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur, maka formulasinya isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi undang-undang, apakah menjadi peraturan pemerintah atau peraturan presiden termasuk peraturan daerah, maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.
Sementara itu, pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah. Mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik, agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan dampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan. Walaupun demikian, ada juga yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Disitulah letak pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.